Pagi, saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita berjuang hidup suci, kita mengalah, kita menjaga mulut kita menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, kita ke gereja, kita melayani Tuhan, kita fokus kepada pekerjaan, keluarga, gereja, dan urusan-urusan tentang gereja. Tuhan seakan-akan juga tidak memberi perhatian kepada kita. Betul gak, saudaraku? Ini masalahnya, seakan-akan Tuhan tidak memberi penghargaan, tidak memperdulikan engkau dan saya. Tetapi jangan engkau dan saya jadi lemah. Tuhan itu akan mengizinkan kita hidup dengan persoalan demi persoalan. Kalau Paulus berkata duri dalam daging. 2 Korintus 12 ayat 7, firman Tuhan berkata begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kita pasti punya masalah, dan masalah itu bisa permanen, juga bisa lebih dari satu hal, bisa beberapa hal masalah itu. Maka kita pernah seringkali berkata begini, kenapa ya hidupku tidak pernah satu hari aja tanpa masalah? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu juga, saudaraku. Dalam Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Itu gambaran bahwa setiap hari ada tantangannya sendiri. Tapi jangan menganggap itu sebuah kecelakaan, karena ada Tuhan yang mengizinkan. Katakan amin, saudaraku. Ada Tuhan yang mengizinkan masalah itu. Duri dalam daging itu bisa pasangan hidupmu, orang tuamu, mertua, anak, persoalan di keluarga besar, pekerjaan, di pelayanan, orang-orang dekatmu, orang-orang kepercayaanmu, dan masih banyak lagi lain-lain. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan yang baik, bukan berarti kita tidak punya masalah sama sekali. Enggak, saudaraku, bukan begitu. Jangan kita simpan di dalam hati masalah-masalah itu. Hari ini masalah di kantor, di gereja, di pergaulan, di keluarga, di pertemanan, ada aja. Tapi duri dalam daging ini sebenarnya katup untuk mengamankan kau dan saya, supaya kita tidak fokus ke dunia. Jadi kalau kita tidak punya duri dalam daging, berarti kita harus mencari duri. Di mana? Persoalan sesama yang Tuhan titipkan di sepanjang jalan hidup kita. Kita cari masalah. Kita pikirkan masalah orang lain. Kita pikirkan masalah orang yang tidak bisa sekolah anak-anaknya. Kita pikirkan bagaimana persoalan untuk memenangkan banyak jiwa. Bagaimana memenangkan ini dan itu keluarga kita. Bagaimana kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita melihat teman kita yang mau bercerai. Kita bisa menolong mereka. Gimana kita melihat orang-orang yang sedang di dalam duka. Kita berikan penghiburan dan kita beri kekuatan. Satu hal yang ajaib, saudaraku, Tuhan selalu menolong ketika kita menolong sesama kita. Katakan amin, saudaraku. Ya, jadi duri dalam daging ini menjadi pengaman sampai kita mencapai kepada kemuliaan Allah. Paulus punya duri dalam daging supaya Paulus nggak sombong. Jadi Paulus itu punya potensi sombong karena dia pandai, saudaraku. Dia orang yang cerdas. Dia hebat. Dan Tuhan tahu ada benih kesombongan di dalam dirinya. Maka supaya Paulus tidak sombong dan bisa efektif dipakai untuk pekerjaan Tuhan, ada duri dalam daging dalam dirinya. Kalau enggak, saudaraku, bisa-bisa dia masuk neraka. Maka diberi duri dalam daging. Keadaan-keadaan yang tidak nyaman yang membelenggu hidup Paulus. Makanya Paulus dalam suratnya berkata, aku menguasai diriku sepenuhnya.
supaya aku yang sudah membawa orang ke surga, jangan aku sendiri ditolak. Ingat loh saudaraku, khususnya hamba-hamba Tuhan, pendeta seperti saya. Sekalipun kita sudah berkhotbah, melayani Tuhan, belum tentu masuk surga, saudaraku. Saya ulang sekali lagi, pendeta-pendeta seperti saya, pembicara, pengkhotbah, penginjil, apalah namanya lah. Mau pastor, pendeta, boksu, apalah, terserah. Tapi ingat, sekalipun kita udah khotbah kemana-mana, ya jam terbang khotbah kita udah banyak, ya melayani Tuhan udah berpuluh tahun. Ini saya mau kasih tahu kenyataannya, belum tentu kita masuk surga. Karena kalau engkau dan saya, pendeta-pendeta ini tidak bisa menguasai diri, mengendalikan diri, terbuang saudaraku. Maka kita harus berjuang untuk bisa menguasai diri, mengendalikan diri. Maka jangan berhenti untuk basah di hadirat Allah. Jangan berhenti untuk berurusan dengan Tuhan. Jangan sampai kita terperangkap oleh tipuan setan. Amin saudaraku. Jangan sibuk dengan film seri, nonton berita-berita, lihat gadget terus, sosial media terus. Yang gitu-gitu tinggalin yuk saudaraku. Coba deh, ayo kita mulai fokus apa yang Tuhan mau, ketemu Tuhan, doa, bangun intimacy with God, fokus ke Tuhan terus. Satu-satunya dunia kita ya Tuhan. Wah, itu masalah demi masalah duri dalam daging satu persatu bisa kita lewati. Mesti ada, tetap mesti ada duri dalam daging. Gak mungkin gak ada saudara. Tapi kita punya konsep yang beda. Sampai kita kalau dekat sama Tuhan, kita bisa berpikir bahwa masalah itu bukan kecelakaan. Duri dalam daging itu harus kita terima sebagai vitamin, sebagai nutrisi dalam hidup kita. Nutrisi buat jiwa kita, nutrisi buat spiritualitas kita, vitamin sehat itu. Buat kita semakin lari sama Tuhan. Sama Tuhan, semakin kenceng sama Tuhan. Karena Tuhan kita itu cerdas. Dia bisa memakai segala cara untuk membawa engkau dan saya semakin gila sama Dia, gila sama Tuhan. Dia tahu loh bagaimana menaruh masalah supaya kita bertumbuh dewasa. Dan paling tidak sampai di titik kita tidak parkir di bumi ini. Kita merasa tidak betah di bumi ini. Dan yang terakhir saudaraku, kalau kita punya masalah dan membawanya kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak jawab. Amin. Ya, ada masalah yang memang bisa permanen, tapi memang ada masalah yang bisa diselesaikan. Kita mungkin terlahir cacat, itu permanen. Tapi ketika kita sakit, kita bisa sembuh. Adapun masalah-masalah yang Tuhan biarkan itu berlangsung dalam hidup kita. Dan itu tidak membahayakan kita dan tidak mengganggu hidup kita sampai kita tidak bertumbuh. Jadi kalau duri dalam daging itu Tuhan taruh, tidak akan mengganggu hidup kita dan membuat kita terganggu dalam proses bertumbuhnya iman, bertumbuhnya karir kita di hadapan Allah. Maka ada firman Tuhan yang mengatakan sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Itu terdapat dalam Mazmur 37 ayat 9. Artinya begini, akan diberkati selama di dunia, bagaimanapun akan ditopang oleh Tuhan. Dan kalau mati pasti masuk kerajaan surga. Wah, keren saudaraku. Jadi jangan kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dunia kita. Minta Roh Kudus menolong. Amin saudaraku. Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk kita menyelenggarakan hidup dengan benar. Yaitu dengan kita serius berurusan dengan Tuhan. Sehingga engkau bisa berkata, thank you Tuhan untuk duri dalam daging yang kau titipkan atasku. Ini semua yang membuat aku semakin cepat mengerti apa yang kau mau. Maka seperti yang Tuhan Yesus katakan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi Bapa. Wah, orang kalau sudah mengerti hal apa yang menjadi kehendak Bapanya, dia baru bisa berkata begitu. Tetapi untuk bisa sampai di level itu, duri dalam daging itulah yang menjadi salah satu
komponen yang membawa seseorang sampai bisa mengerti, habis dengan hidupnya, sampai yang penting tentang Tuhan. Maka hari ini kalau engkau bisa dipercaya Tuhan duri dalam daging dalam diri kita, sebanyak apapun itu, semakin banyak semakin bersyukur. Semakin kita bisa berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu Bapa. Kenapa? Karena orang-orang begini sudah habis hidupnya. Mau tidak mau dia hanya bergantung sama Tuhan. Maka biarlah pagi ini menjadi perenungan kita. Duri dalam daging itu berkat. Amin saudaraku. Duri dalam daging itu adalah vitamin dan nutrisi yang baik untuk kehidupan kita. Selamat pagi dan selamat merenungkan. Tuhan memberkati.